Rahim, alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Jadi ini nantinya masih membahas masalah tauhid. Tauhid Allah itu bagaimana? Nah, sudah dijelaskan Allah iku Al-Wahid, Ar-Razik, Al-Alim, Al-Qadir ila akhirih. Ya ini juga Allah mausufun. Qauluhu mausufun iku den sifati. Jadi ini menjadi khobar. Mausufun iku den sifati bikuli kamalin kelawan saben-saben perkara kang sempurna. Munazzahun engkang den bersihake an kulli naqsin saking saben-saben kurang. Jadi Allah itu disifati dengan sifat yang sempurna, bikuli kamalin. Sifati Allah sempurna. Dan munazzahun an kulli naqsin, yang dibersihkan dari kekurangan-kekurangan sifat. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah sifatnya sempurna. Dan tidak ada Allah itu sifatnya nakas, kurang, enggak ada. Jadi manusia kan punya sifat nakes, punya sifat kekurangan. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia meninggal dan lain-lain. Tapi ini Allah enggak punya sifat nakes. Laisa ingkang ora ana kamislihi iku sepadane Allah. Apa syai'un apa suwiji-wiji, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, menyamai Allah ki gak aneh. Jadi manusia tetap beda dengan Allah. Tidak ada makhluk yang bisa menyamai Allah. Wa huwa utawi Allah as-sami'u iku zat kang midanget, ingkang mendengar. Al-basiru tur zat ingkang ningali. Allah iku zat ingkang as-sami'ul basir, zat yang mendengar dan maha melihat. Jadi Allah iku mendengar apa yang kita ucapkan, mendengar apa yang kita doa. Jadi doa yang kita ucapkan Allah itu mendengar. Meskipun toh kita berada di tempat yang sangat-sangat tidak terlihat oleh manusia. Misalkan di bawah gunung misalkan. Di situ tempatnya memang tidak ada yang melihat manusia yang mau. Tetapi Allah as-sami'u, zat ingkang mendengar. Dan Allah juga al-basir, zat ingkang melihat. Apapun yang kita lakukan, perkara baik ataupun perkara yang tidak baik, Allah iku melihat, Allah iku mendengar. Fa huwa mangkau tawi Allah iku al-qadimu, iku zat ingkang dhisik. Jadi Allah iku qadim, zat yang lebih dahulu daripada manusia. Soalnya nanti bisa soalnya Allah nantinya kalau tidak punya sifat qadim, iki repot. Kayak Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan padahal dia tidak punya sifat qadim. Fir'aun mengaku Tuhan, terus Tuhane mbaene Fir'aun siapa? Nah kan aneh. Makanya Allah punya sifat al-qadim, iku bisa menafikan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi nggak ada Tuhan kok nggak punya sifat qadim. Jadi Allah iku punya sifat qadim, harus punya. Karena nantinya kok ada Tuhan kok tidak punya sifat qadim, terus Tuhannya mbae-mbae siapa? Seperti Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Tuhannya mbaene Fir'aun, kakek-kakeknya Fir'aun itu siapa? Kan aneh. Makanya Allah punya sifat al-qadim. Jadi Allah itu lebih dulu daripada manusia, bumi dan seisinya. Wa mau tawi perkara siwahu engkang saliyane Allah iku hadisun iku anyar teko. Jadi perkara yang selain Allah iku statusnya adalah hadis, perkara yang baru datang. Artinya Allah dengan manusia, Allah dengan bumi, Allah dengan langit itu beda. Nek Allah tidak punya sifat hadis, tapi nek kita manusia iku punya sifat hadis, anyar teko. Jadi diciptakan oleh Allah. Wa huwa utawi Allah iku al-khaliqu iku zat ingkang gawe, yang menciptakan Allah iku. Jadi status Allah adalah al-khaliq. Lah awake dhewe kita sebagai manusia, bumi, langit dan lain-lain iku statusnya hadis, bukan khaliq. Allah yang menciptakan, kita yang diciptakan. Mulane wa mautai perkara siwa engkang saliyane Allah iku makhlukun, iku makhluk. Perkara sing diciptakno awake dhewe. Jadi status awake dhewe sebagai manusia, bumi, langit dan lain-lain, pokoknya selain Allah iku adalah makhluk.
sesuatu yang diciptakan Allah. Lah Allah statusnya Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Wa kalamuhu utawi kalame Allah qadimun iku dhisik kasairi sifatihi kaya sekerne pira-pira sifate Allah. Jadi kalamnya Allah adalah qadim, dahulu, sebagaimana sifat-sifat yang lain. Li anau krana satemene Allah Subhanahu wa iku mubayyinun, iku zat engkang beda. Ai mukhalifun tegese beda dalam sarai mukhalifun. Oleh beda mau li jami'il makhluqati maring sekabehane pira-pira makhluk. Jadi Allah iku beda dengan makhluk. Mubayyinun ay mukhalifun li jami'il makhluqat. Tidak sama dengan makhluknya. Jadi yang menciptakan dengan yang diciptakan pasti beda. Seperti kita. Kita makhluk, kita manusia dengan Allah yang khaliq yang menciptakan kita ikut tetap beda. Tidak sama. Lah tidak sama dalam segi apa? Fiddati eng dalam pira-pira date, wasifati lan pira-pira sifate, wal af'ali lan pira-pira penggaweane. Tetap beda. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai khaliq iku beda, tidak sama. Ya seperti halnya gini, ketika ada tukang kayu membuat meja. Jadi ada tukang kayu membuat meja. Apakah orang yang membuat meja iku sama dengan perkara yang dibuat alias kayu neki mau yang dibuat sebagai meja? Kan tetap beda. Antara perkara yang dibuat, yang diciptakan dengan yang menciptakan tetap beda. Jadi tukang kayu dengan meja yang dibuat itu tetap beda. Sifatnya ya beda. Tetapi itu seperti halnya kita. Kita juga beda dengan Allah yang statusnya adalah Al-Khaliq, yang menciptakan kita. Kita sebagai makhluk beda dengan Allah dalam segi dzate ya beda, sifatnya ya beda, af'alnya juga beda. Subhanahu ma suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah amma saking perkara yaqulu engkang ngucap sapa adzalimuna pira-pira wong dolim. Ngucape uluwan kabira, uluwan kelawan luhur. Uluwan kelawan luhur kelawan kemuliaan kabiron engkang gede. Jadi statusnya Allah iku zat yang mulia. Zat yang mulia. Dan Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Jadi Allah iku tetap nantinya beda dengan makhluk dalam ilmu tauhid. Jadi sudah disifati dalam pembahasan kemarin. Allah iku sifate Al-Khaliq, Al-Qadim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Baqi ila akhirih. Jadi tetap di situ kita melihat dari ilmu tauhid ternyata kita iku sifate zati af'alnya beda dengan Allah. Makanya ketika kita belajar tauhid berarti kita iku mengenal Tuhan, mengenal dari sifat-sifatnya iku seperti apa. Mulanya kita bersyukur masih bisa diberi nikmat Islam, masih bisa diberi nikmat bisa ngaji, belajar, niku kita bisa mengenal ilmu tauhid lewat kitab para ulama. Nah, salah satu kitab apa? Kitab Sulamut Taufik, yang di situ tidak hanya menjelaskan fikih, tapi juga menjelaskan ilmu tauhid. Mensifati Allah itu seperti apa? Ternyata Al-Awwal, Al-Qadim, Al-Hayyu. Jadi yang membedakan Allah dengan makhluk ini apa? Al-Hayyu, ternyata Allah itu zat yang hidup, tidak akan pernah mati. Beda dengan manusia. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan ternyata Fir'aun tidak bisa kita jadikan sebagai Tuhan karena bukan Al-Hayyu sifatnya. Ya itulah pentingnya ilmu tauhid. Ternyata ilmu tauhid itu kita bisa mengenal sifat-sifat Allah itu seperti apa. Jadi kita mengenal sifat-sifat Allah seperti itu, berarti kita bisa membedakan antara makhluk dengan Allah, Tuhan. Antara malaikat dengan Tuhan, antara nabi dengan Tuhan, itu bagaimana? Nah, itulah Islam. Jadi Islam itu kita diwajibkan untuk belajar ilmu tauhid agar nantinya hati kita bisa mengenal sifat Allah bagaimana. Jadi kuat banget tauhidnya. Artinya ketika kita ibadah iku mantep dengan Allah, meyakini bahwa Allah itu Tuhan, benar-benar Tuhan. Karena di zaman akhir seperti ini banyak dari masyarakat kita yang belum mengenal kitab-kitab ulama seperti ini.
Mulane yuk ngaji, mugi-mugi manfaat barokah kitabe para ulama iki meskipun kecil nerangke masalah tauhid, fikih, tasawuf tapi mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah.